Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu harus diprioritaskan dalam hidup kita, karena olehnya iman kita, kerohanian kita bisa bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan Tuhan dan perkenanan Tuhan bagi kami, untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mencari jiwa yang tersesat. Inilah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai hamba-hambanya, untuk kita mencari jiwa yang tersesat, mencari jiwa yang hilang, mencari jiwa yang belum bertobat, yang belum percaya ataupun beriman kepada Yesus Kristus. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa kita harus mencari jiwa yang tersesat? Apa yang menjadi dasar kita, alasan kita, kenapa kita harus mencari jiwa yang tersesat itu? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dari ayat ini kita menemukan bahwa kenapa kita harus mencari jiwa yang tersesat, karena satu jiwa yang tersesat itu berharga di mata Tuhan. Di sini Yesus menggambarkan kalau ada kita mempunyai 100 ekor domba dan seekor domba yang satu hilang atau tersesat, bukankah kita akan meninggalkan yang 99 ekor itu dan kita pergi mencari satu ekor yang sesat ataupun hilang itu? Hal ini menunjukkan bahwa betapa satu jiwa yang tersesat itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu Yesus memberi gambaran seperti itu. Seperti kita merasa kehilangan ketika ada satu jiwa, ada satu domba yang tersesat, yang hilang, maka sudah barang tentu kita akan meninggalkan domba-domba yang lain yang 99 itu, dan kita pergi mencari satu domba yang tersesat itu. Artinya apa? Satu jiwa yang tersesat itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana kita mencari jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang masih hilang di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus mencari jiwa yang tersesat, ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang ke-13 ini memberi jawaban atas alasan kenapa kita harus mencari jiwa yang sesat, karena ada kegembiraan yang luar biasa bila kita menemukan jiwa yang tersesat atau domba yang tersesat. Ada suatu sukacita yang tak terkatakan, sukacita yang luar biasa ketika ada satu jiwa yang bertobat di mata Tuhan, percaya kepada Kristus, datang kepada salib Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Ada sukacita yang luar biasa karena seluruh malaikat di sorga juga akan bersorak-sorai.
Itu berarti bahwa betapa kembali berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Ada suatu sukacita yang tak terkatakan dan tak terucapkan bila kita menemukan satu domba yang hilang ataupun tersesat. Itulah dasar dan alasan kenapa kita harus mencari jiwa yang tersesat. Alasan yang terakhir, yang ketiga dalam ayat 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya apa? Karena Tuhan menghendaki, Tuhan mau supaya tidak seorang pun dari anak-anak ini hilang ataupun tersesat. Dengan kata lain bahwa karena kehendak Tuhan, maka kita harus mencari jiwa yang tersesat. Jadi mencari jiwa yang tersesat ini bukan kehendak siapa-siapa, tetapi ini menjadi kehendak Bapa kita di surga, ini menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak menghendaki. Kalau ada yang hilang, kalau ada yang tersesat, Tuhan tidak menghendaki. Nah, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika ada yang tersesat, ada yang hilang. Tugas kita menemukan mereka yang tersesat itu, menemukan mereka yang hilang itu dan dibawa kepada Tuhan supaya mereka bisa bertobat dan akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Kita menemukan mereka kembali. Inilah menjadi tantangan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa mewujudkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam mencari jiwa yang tersesat. Banyak sekali jiwa-jiwa yang tersesat. Banyak sekali jiwa-jiwa yang hilang. Yang menjadi tugas kita untuk menemukan mereka. Untuk membawa mereka. Supaya mereka yang hilang bisa diketemukan, yang tersesat bisa kembali kepada jalur yang benar. Dan itu kehendak Bapa kita di surga. Itu kehendak kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kami sebagai umat orang percaya mencari jiwa yang tersesat. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.